Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah encik-encik, puan-puan yang menonton video ini, yang mana saya Rifai Haikal akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS yang dari mata kuliah Ilmu Tamadun Melayu. Adapun dosen pengampu saya ialah Ibu Herlini Puspikasari. Nah, tanpa memperpanjang lebar, marilah kita menjawab pertanyaannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda melestarikan budaya Melayu agar tetap eksis di masa sekarang? Nah, yang mana kita ketahui bahwasannya budaya Melayu ini sangat beragam. Dan bagaimana kita cara untuk melestarikannya? Yang pertama, menjaga warisan yang telah ada dan mencarinya. Yang kita ketahui bahwasannya budaya Melayu ini sangat beragam. Pasti budaya Melayu ini ada yang belum kita ketahui. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Kita bertanyalah kepada para tetua-tetua yang ada dekat kampung. Kita datangi, kita bertanya tentang budaya-budaya Melayu yang mereka ingat ataupun yang melekat pada diri mereka. Yang kedua, memperkenalkan budaya Melayu kepada anak-anak. Nah, yang mana kita ketahui sekarang budak-budak sekarang nih kurang paham, kurang tahu budaya Melayu walaupun ia tinggal di daerah Melayu. Sehingga kita harus memperkenalkan budaya Melayu. Yang dari mana kita perkenalkan dari sejak dini tentang budaya-budaya Melayu tersebut. Yang ketiga, mengajak para muda-mudi untuk melestarikan. Yang mana muda-mudi ini sekarang tak tahu cara budaya-budaya Melayu itu digunakan, sehingga kita harus mengajak mereka melestarikan budaya-budaya Melayu ini supaya budaya Melayu ini tidak hilang. Adapun dengan cara apa kita melestarikan dia? Kita mengajak muda-mudi ini untuk belajar, untuk mengetahui budaya-budaya Melayu. Selanjutnya ialah mempublikasikan di sosial media. Nah, yang mana kita ketahui sekarang nih kan, budak-budak Melayu atau budak-budak sekarang nih lebih terfokus kepada gadget atau HP, atau telepon lah gitu kan. Nah, sehingga mereka lebih sering menggunakan sosial media untuk bermain. Dengan cara itulah kita menyebarkan budaya Melayu. Macam mana kita menyebarkan budaya Melayu? Kita ajarkan atau kita buat video, kita masukkan ke YouTube, ke Facebook, ke benda-benda lain yang biasa mereka buka atau mereka lihat. Selanjutnya, silahkan baca Gurindam 12 pasal yang ketiga dengan menarik dan jelaskan apa isi Gurindam tersebut. Nah, baiklah, saya akan membaca Gurindam 12 pasal ketiga. Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Baiklah, tadi telah dibacakan Gurindam 12 pasal ketiga, Gubahan Raja Ali Haji.
Nah, sekarang jelaskan isi dia. Yang mana kita ketahui gurindam ini memiliki pesan yang sangat bermakna. Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji ialah kita harus menjaga anggota tubuh kita dari segala hal-hal, yang mana pada bait pertama tu kita hendak disuruh peliharalah mata. Apa tujuan dia? Supaya kita tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, kita disuruh peliharakan kuping. Apa tujuan dia? Supaya kita tidak mendengar kabar-kabar yang buruk. Yang ketiga, kita disuruh meliharakan lidah. Apa tujuan dia? Supaya kita tidak berbicara hal-hal yang buruk atau menyampaikan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Selanjutnya kita harus meliharakan apa? Tangan. Kenapa? Tangan ini berbahaya. Apa yang dikandung dari kata-kata atau syair gurindam ini ialah bahwasanya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Selanjutnya itu kita harus memelihara perut. Maksudnya, apabila kita memakan makanan itu, janganlah kita memakan makanan yang haram, tapi kita harus memakan makanan yang baik. Adapun makna yang lain dari gurindam ini ialah janganlah terbawa hawa nafsu. Untuk kata lain dia tu janganlah tamak. Selanjutnya, anggota tengah hendaklah ingat. Disitulah banyak orang yang hilang semangat. Maksud kata ni adalah janganlah kita putus asa dalam hidup ni. Kita harus semangat untuk terus bangkit untuk menjalankan hidup. Dan pesan yang terakhir adalah hendaklah peliharakan kaki. Apa tujuan dia? Janganlah kita melangkah ke hal-hal yang maksiat, tapi kita melangkah kepada hal-hal yang baik. Itulah pesan dari Raja Ali Haji. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbezaan seni dan estetika dalam masyarakat Melayu, dan berikan contohnya. Nah, yang mana kita ketahui bahwasannya seni ini adalah hal yang dapat dilihat dengan panca indera, sedangkan estetika ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam seni tersebut. Nah, adapun contoh dia itu macam-macam seni itu ialah tari, seni tari yang ada di dalam budaya Melayu, seni puisi, syair, gurindam dan lain sebagainya. Adapun contoh yang akan saya tunjuk ialah seni tari sekapur sirih, atau orang biasa cakap sekapur sirih, atau bisa dianggap tari persembahan. Nah, tari persembahan ini atau sekapur sirih ini ialah tarian yang memiliki seni tari. Adapun nilai estetika yang ada di dalam seni tari ini ialah terdapat seperti nilai-nilai kesopanan, sopan santun, ketulusan, dan ramah tamah. Yang mana dari nilai estetika ini ialah tujuan seseorang atau menggambarkan bahwa seni tari ini dilakukan untuk menyambut tamu. Menyambut tamu pasti hendaknya lah dengan ketulusan, dengan sopan santun, dan juga ramah tamah. Takkanlah kita nyambut tamu kan dengan muka masam, terus tak ada sopan santun, langsung tak ada ramah tamah, pasti tak sedap gitu kan. Nah, itulah nilai estetika yang ada terkandung
di dalam tari kapur sirih atau yang disebut dengan nama lainnya tari persembahan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat ialah sebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Melayu yang masih dipakai sampai sekarang beserta contohnya. Nah, yang mana kita ketahui bahwasanya budaya Melayu ini banyak sangat kepercayaan-kepercayaan dia. Adapun yang akan saya berikan contoh yang pertama ialah tolak bala. Nah, tolak bala ini adalah kepercayaan budaya Melayu yang mana ia melakukan atau berdoa dengan menggunakan tepung tawar. Memberikan tepung tawar di kendaraan ataupun di tempat yang ingin dibala atau ditolak bala. Maksud dia tuh untuk dijauhi atau dihindari dari mahara bahaya. Nah, yang kedua itu budaya Bali Mau Kasai. Nah, Bali Mau Kasai ini ialah budaya yang mana bertujuan apabila kita menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita ini harus suci. Nah, dengan suci itulah kita melakukan Bali Mau Kasai. Nah, Bali Mau Kasai ini ialah kita mandi atau disiram dengan air limau. Tujuannya ialah supaya untuk membersihkan diri, bersuci, karena untuk menghadapi bulan suci yaitu bulan suci Ramadan. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Silahkan baca 2 pantun Melayu ciptaan Anda sendiri. Pantun berbalas. Nah, saya akan membacakan pantun tersebut. Pergi ke Penyengat untuk berkemah, naik kapal abang yang nyetir. Badan gemuk seperti gajah, kalau kentut bunyi dia kayak petir. Pergi ke Bintan bawa kapur barus, kapur barusnya dimain sama kucing. Daripada awak badan kurus, sekali senggol terpelanting. Alhamdulillah semua pertanyaan telah saya jawab. Berakhir pertanyaan itu, berakhir pula lah video ini kan. Maka itu saya pamit undur diri dulu. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau hal-hal yang tak berkenan di hati encik-encik dan puan-puan, saya mohon maaf lah. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila kita punya umur panjang, bolehlah kita berjumpa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.